Selamat pagi. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kelanjutan dari materi mengenai asam amino dan peptida. Nah, di pertemuan ke-12 ini, kita akan lebih spesifik mempelajari protein. Karena kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya bahwa ketika asam amino, polimer asam amino jumlahnya lebih dari 50, maka disebut dengan protein. Dan ini adalah jenis makromolekul yang sering kita temui. Apa itu protein? Protein adalah biopolimer yang terdiri dari banyak asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Nah, bisa Anda bayangkan jika Anda tidak mempelajari dulu tentang asam amino dan Anda tidak mempelajari tentang ikatan peptida, maka Anda akan tentu bingung apa itu protein dan harus diulangi lagi dari awal. Jadi saya harap sebelum Anda mempelajari materi ini, maka Anda sudah memahami dua materi sebelumnya, yaitu mengenai asam amino dan ikatan peptida. Rentetan asam amino dalam molekul protein disebut struktur primer protein. Ini struktur primer protein. Protein dalam hal ini asam amino yang berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida. Ada 4 tingkat organisasi struktur dalam protein. Struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaternar. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu struktur primer. Ini menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. Hanya berupa rantai yang memanjang. Ini struktur dari struktur primernya. Jadi hanya menunjukkan jumlah, jenis, urutan asam amino. Sedangkan struktur sekunder di sini sudah terjadi pembentukan ikatan hidrogen antara gugus karboksil dan gugus amino pada residu asam amino tertentu dan pembatasan rotasi bidang peptida di sekitar atom karbon alfa. Nah, ini sudah yang konsep yang kalian harus Anda sekalian ingat adalah ikatan hidrogen terbentuk pada struktur sekunder. Nah, di sini menunjukkan pembentukan konformasi khas dalam rantai polipeptida molekul protein seperti alpha helix, beta sheet, beta turn, dan random coil. Nah, kita akan lanjutkan yang pembahasan mengenai struktur sekunder. Jadi kalau struktur sekunder itu ada namanya alpha helix, jadi terjadi pilihan rantai asam amino berbentuk spiral. Ada namanya beta sheet, jadi di sini membentuk lembaran-lembaran lebar yang tersusun dari sejumlah rantai asam amino yang saling terkait melalui ikatan hidrogen atau ikatan tiol. Ada namanya beta turn, itu lekukan beta, dan juga lekukan gamma. Nah, ini struktur alpha helix, jadi bentuknya spiral, seperti ini ya. Ini adalah menunjukkan di dalam struktur ini sudah terbentuk ikatan hidrogen antara gugus karboksil dan gugus amino. Tapi pada beta sheet ini bentuknya dia seperti lempeng. Jadi ini kita perhatikan ini lempeng satu, ini lempeng lagi, ini lempeng, lempeng, lempeng ya. Beda sama ini. Ini bentuknya seperti rantai ya, seperti pilihan bukan rantai, pilihan pita ya, pilihan pita. Nah, ini beta sheet, ada beta sheet antiparalel namanya juga yang dimana di sini bisa dilihat ada yang dia dari kanan menuju kanan, nanti dilihat lagi dia ada bisa dari kiri ya. Jadi ini struktur yang antiparalel, berarti dia bisa bolak-balik dalam tadi lempeng-lempeng itu. Jadi kalau di sini kiri kanan nanti dia terbalik lagi ya. Anda bisa memperhatikan yang ini menjadi sebelah dari ini kanan, ini kiri ke kanan, nanti di sini kanan ke kiri. Nanti begitu juga ini kiri kanan. Ini namanya antiparalel. Jadi bentuknya akan seperti ini. Silakan Anda nanti perhatikan lagi untuk asam aminonya, pasti kebalik antara yang lempeng 1 dan lempeng 2. Kalau paralel dia cenderung sama ya. Cenderung dia sama. Kita bisa lihat di sini seragam semua gambarnya. Jadi dia kelihatannya sama. Beda tentunya antara antiparalel dan paralel ya. Ini paralel ini menunjukkan bahwa asam aminonya itu bergerak ya, lempengnya itu ke arah yang sama. Nah, ada juga struktur tersier. Ini adalah gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder tadi yang akan menghasilkan struktur 3 dimensi. Di mana di sini menunjukkan pembentukan lipatan atau folding polipeptid yang disebabkan oleh adanya interaksi antar gugus pada R. Jenis interaksi tersebut meliputi ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, ikatan hidrofobik antar rantai samping nonpolar, interaksi dipol-dipol, dan pembentukan ikatan disulfida. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini pasti bingung ya. Nah, karena apa? Karena di sini adalah dibangun oleh struktur primer dan struktur sekunder. Jadi di sini contoh ini adalah protein globular dan protein fiber. Jadi di sini kita bisa lihat dia membentuk lipatan. Dan di sini ikatannya tuh bukan hanya ikatan yang sederhana saja, tapi dia sudah ada gabungan banyak interaksi, ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik,
ikatan hidrofobik, ikatan dipol-dipol, ikatan disulfida. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada ikatan hidrogen, ada ikatan disulfida, dan sudah ada interaksi hidrofobik, ya sudah banyak interaksi hidrofilik. Jadi protein ini membentuk folding ya, membentuk lipatan-lipatan. Nah, yang terakhir adalah struktur kuarterner. Ini adalah beberapa molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil misalnya dimer, trimer, dan kuartomer, dan membentuk struktur kuarterner. Nah, contoh struktur kuarterner ini biasanya kita temukan pada enzim rubisco dan insulin. Ini menunjukkan penggabungan lebih dari sama dengan satu rantai polipeptida subunit penyusun protein. Contoh protein yang memiliki beberapa rantai polipeptida adalah hemoglobin. Nah, ini adalah struktur dari hemoglobin, di mana di sini sudah ada gabungan. Kalau mioglobin dia strukturnya tersier, tapi pada kuarterner ini dalam hal ini hemoglobin dia sudah strukturnya kuarterner. Jadi dia membentuk oligomer yang stabil. Dan di sini penggabungannya itu sudah lebih dari satu rantai polipeptida. Tadi polipeptida kan kurang dari sama dengan 50 ya. Nah, apa saja peran protein? Jadi kita semua tentu sering tahu yang fungsi-fungsi proteinnya. Ada yang namanya sebagai katalis, di mana dia berfungsi untuk reaksi kimia di dalam sel, mempercepat tanpa ikut bereaksi. Transporter berarti mentransfer berbagai senyawa seperti oksigen, ion, dan lain-lain. Struktural, dia mempertahankan bentuk dan stabilitas sel serta jaringan. Perlindungan, dalam hal ini mempertahankan sel tubuh dari patogen dan benda asing. Dalam hal regulasi bisa bermanfaat untuk pembawa sinyal dan reseptor. Untuk gerak, pergerakan otot itu oleh aktin dan miosin yang merupakan protein. Penyimpanan, ferritin, kasein, dan oval-albumin berperan dalam menyimpan zat besi dan asam amino. Nah, protein itu bisa terdenaturasi. Denaturasi itu apa artinya? Adalah perubahan struktur dan fungsi dari protein yang bisa disebabkan oleh panas, asam atau basa, atau senyawa organik, deterjen, dan logam berat. Panas ini dapat merusak ikatan hidrogen yang ada pada protein tersebut. Bisa juga rusak oleh pH ekstrim, di mana ini bisa mengubah muatan total pada protein. Terus bisa juga terjadi karena adanya pelaut organik dan deterjen yang merusak interaksi hidrofobik, adanya logam berat yang merusak ikatan disulfida dan ikatan hidrogen. Renaturasi yaitu proses pengambilan struktur protein ke struktur semula. Nah, hilangnya sifat-sifat yang lebih tinggi oleh karena tergabungnya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder lainnya dalam molekul protein. Perubahan struktur dan fungsi dari protein yang bisa disebabkan oleh suhu, asam atau basa, senyawa organik, deterjen, dan logam berat. Suhu dalam hal ini adalah contohnya putih telur, mengandung protein albumin larut. Namun apabila dipanaskan, albumin ini bisa membuka lipatan dan mengendap. Pada pH, contohnya susu, bisa menjadi asam karena perubahan pH yang disebabkan oleh pembentukan asam laktat, menyebabkan penggumpalan protein susu. Apabila protein dikondisikan pada pH isoelektritnya, protein akan mengendap. Nah, kita sudah mempelajari di sebelumnya bahwa ketika sebuah protein itu berada pada pH isoelektritnya, maka protein itu akan mengendap. Nah, bagaimana sifat-sifat fisikokimia dari protein? Bahwa sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Karena pada dasarnya berat molekul protein itu sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang, akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Nah, di sini namanya disebut salting out ya. Jadi jika ditambahkan garam, maka kelarutannya akan berkurang. Makanya namanya salting out. Jadi ini namanya terjadi pemisahan. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Tapi di sini protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan tentang struktur dari protein, hal-hal dasar yang bisa Anda pelajari tentang protein. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.